Tensi panas antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Cina, kembali membara. Sebelumnya antara Washington dan Beijing bersaing dalam perang dagang semenjak Donald Trump naik tahta di negara Paman Sam. Setelah itu, berbagai masalah menjadi bumbu dalam perselisihan kedua negara besar tersebut. Mulai dari saling lempar soal dalang virus corona, permasalahan Cina dengan Taiwan, permasalahan teritorial maritim Laut Cina Selatan, dan kini terbaru soal kepemilikan senjata nuklir, yang mana aspek-aspek tersebut berimplikasi pada kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat perlu membuat pilihan dilematis antara kepentingan domestiknya dan keunggulan militer di kawasan. Preferensi dan kepentingan Cina pada dasarnya memang akan konfrontatif dengan kepentingan Amerika Serikat, karena kepentingan nasional yang utama bagi Cina adalah klaim teritorial Laut Cina Selatan dan Timur yang bertentangan dengan batas-batas maritim negara aliansi Amerika Serikat. Meskipun kebijakan luar negeri Beijing menunjukkan strategi dalam tanda petik bermain baik dan tidak secara langsung menentang kekuatan Amerika Serikat, tetapi ia tetap berusaha untuk mengalihkan kekuatan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Tujuan Cina tidak lain ingin membentuk tatanan politik dan keamanan baru di Asia. Paling tidak dalam satu titik ia memiliki suara yang setara dengan Amerika Serikat tentang masalah-masalah kawasan. Cina kurang bersedia untuk menerima status quo yang diyakini selama ini tidak adil dan lebih cenderung berpihak pada kepentingan Amerika Serikat. Ketakutan Cina yang paling penting dan mengkhawatirkan yaitu pembangunan dan penempatan personel militer di sekitar wilayah teritorial yang mempunyai risiko melanggar batas wilayah Cina. Mengingat ketakutan ini, Cina telah mengeluarkan kebijakan yang mendefinisikan strategi militer dalam beberapa tahun ke depan. Ancaman terhadap klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan adalah salah satu argumen yang ditekankan untuk kondisi ini. Cina berupaya menciptakan kekuatan angkatan laut yang mampu menyaingi angkatan laut Amerika Serikat dan negara aliansinya. Kontrol atas wilayah maritim yang diperebutkan telah menyebabkan adanya peningkatan ketegangan dengan Amerika Serikat. Kalau coba kita telaah dan kaji bersama, apa yang dilakukan Beijing tidak lain berusaha untuk mengamankan status sebagai kekuatan besar dengan memperoleh keunggulan regional, diupayakan melalui keunggulan militer yang mampu menentang kepentingan Amerika Serikat. Meski Cina kini belum menjadi kekuatan militer global, setidaknya dalam upaya untuk mendekati status Amerika Serikat, Cina sudah mulai melakukannya. Bahkan Cina secara drastis terus meningkatkan anggaran belanja militer. Keuntungan teknologi dan kapabilitas militer Amerika Serikat akan bisa untuk dicapai. Saat ini, Cina tampaknya masih terfokus pada doktrin active defense. Doktrin ini menekankan pada pertahanan wilayah jika terjadi serangan dan invasi militer. Akibatnya, Cina saat ini menekankan pada modernisasi pasukan jarak dekat sehingga dapat sepenuhnya memfokuskan kapasitas militernya pada keamanan teritorial. Saat ini, meskipun Cina belum bisa menyaingi kekuatan militer Amerika Serikat, namun di kawasan Asia Pasifik, Cina telah menjadi kekuatan regional yang harus diperhitungkan. Selain itu, antar negara adidaya masih kesulitan untuk memahami intensitas dan niat satu sama lain. Sebagai contoh, tidak ada yang dapat memprediksi apa tujuan utama kebijakan keamanan Cina. Selain itu, kemampuan negara untuk berpikir strategis sebagai great power ternyata tidak menurun dengan berakhirnya Perang Dingin. Kelemahan kapasitas militer Amerika Serikat telah mulai semakin diuji oleh Cina. Beberapa kali Cina telah menunjukkan bukti upayanya untuk mengendalikan Laut Cina Selatan dengan menciptakan pulau buatan dan membangun pangkalan militer baru di wilayah tersebut. Cina melihat nilai strategis wilayah Laut Cina Selatan sebagai sarana untuk mencegah strategi pengepungan Amerika Serikat. Klaim ini dapat menimbulkan berbagai ketegangan, tidak hanya dengan Amerika Serikat tetapi juga akan membahayakan hubungan Cina dengan negara tetangganya. Klaim teritorial ini menyeratkan adanya tabrakan kepentingan langsung dengan beberapa sekutu terdekat Amerika Serikat di kawasan seperti Jepang, Filipina, dan Korea Selatan. Laut Cina Selatan dan Timur kini menjadi flashpoint, kawasan yang telah menyebabkan hubungan antara Cina dan beberapa negara Asia Tenggara semakin menegangkan, khususnya Filipina, Jepang, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Kontestasi keamanan hukum yang terus berlanjut secara keterlibatan pihak ketiga menjadikan Laut Cina Selatan menjadi kawasan konflik masa depan. Presidensi kembali meluncurkan kebijakan yang agresif. Ia mendeklarasikan zona identifikasi pertahanan udara di beberapa bagian Laut Cina Timur yang memicu ketegangan dengan Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang. Untuk kasus Taiwan, Amerika Serikat perlu secara cermat memetakan bagaimana mencapai tujuan dengan tidak secara konfrontatif bertentangan dengan Cina. Di satu sisi, Washington perlu mempertahankan kehadiran
kehadiran militer dengan memberi dukungan pertahanan Taiwan untuk mencegah serangan juga sekaligus meyakinkan Beijing bahwa tujuan penjualan senjata dan kehadiran militernya tidak bertujuan mendukung pemisahan antara Taiwan dan Cina. Dilema baru muncul jika Amerika Serikat tidak bisa secara tepat ikut campur tangan dalam upaya menghalangi Cina agar tidak memaksakan klaim teritorialnya. Perlombaan senjata kawasan mungkin akan dimulai untuk merespon ketidakmampuan Amerika Serikat tersebut. Namun jika Amerika Serikat memutuskan untuk mengadopsi tindakan yang lebih tegas terhadap Cina, ini juga bisa mengarah pada potensi konflik yang membahayakan stabilitas keamanan kawasan. Amerika Serikat jelas tidak akan mengakui Cina dalam memproklamirkan kedaulatan atas pulau-pulau yang bersangkutan. Pertanyaannya kemudian, apakah klaim tersebut akan direspon dengan tindakan nyata dari Amerika Serikat? Cina kemungkinan akan memperkuat benteng militernya di wilayah yang diklaim atau memberikan tekanan pada negara penuntut seperti Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, atau Filipina untuk menguji komitmen Amerika Serikat dalam membantu sekutunya. Masih harus dilihat apakah komitmen Amerika Serikat tersebut untuk memastikan kekuatan lautnya sendiri dan melindungi kepentingan sekutu militernya merupakan keterlibatan militer jangka panjang atau hanya gertakan untuk melindungi mitra keamanannya. Kehadiran Amerika Serikat telah mengakar kuat di Asia Pasifik secara militer, politik, dan ekonomi. Menyerahkan seluruh dominasi wilayah kepada Cina tentu membalik logika kebijakan lama yang dianut Amerika Serikat selama ini. Secara historis, upaya Amerika Serikat menghentikan dominasi negara lain dimulai sejak Perang Dunia II ketika berperang dengan Jepang. Selanjutnya, kehadiran Amerika Serikat tetap dominan pada masa Perang Korea dan Perang Vietnam. Setidaknya untuk jangka menengah, mungkin tidak terlalu kuat menekan Amerika Serikat untuk mundur dari basis militer dan jalinan aliansi di Asia Pasifik. Dalam jangka panjang, kemungkinan besar hal tersebut akan dilakukan oleh Cina. Beberapa faktor yang tidak pasti akan mempengaruhi keseimbangan kekuasaan masa depan di kawasan Asia Pasifik. Pertumbuhan ekonomi Cina yang cepat yang telah menjadi dorongan untuk pergeseran kekuasaan regional. Posisi Amerika Serikat di Asia juga masih belum pasti, tergantung pada pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan komitmen yang kuat untuk rebalancing Amerika Serikat terhadap Asia. Jika faktor-faktor ini terus menguat, maka kemungkinan sistem kepemimpinan ganda masih terus berlanjut. Apapun masalahnya, sifat hubungan Amerika Serikat dan Cina yang tidak menentu akan memiliki dampak yang sangat besar pada kawasan untuk tahun-tahun mendatang.